Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi dari komposit. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa komposit merupakan gabungan dua buah material atau lebih yang terdiri dari pengikat dan penguat yang dijadikan satu untuk mendapatkan sifat yang lebih baik. Berdasarkan penguatnya, komposit dapat kita klasifikasikan menjadi tiga, yaitu komposit diperkuat partikel, komposit diperkuat serat, dan komposit struktur. Untuk komposit diperkuat partikel, kita dapat menggunakan partikel besar maupun partikel kecil. Sedangkan untuk komposit diperkuat serat, kita bisa menggunakan serat panjang dan serat pendek. Khusus untuk serat pendek, kita dapat membuat orientasi serat baik itu secara tersusun maupun secara acak atau random. Komposit struktur dibedakan menjadi dua jenis, yaitu laminate dan sandwich. Berikutnya kita akan membahas ketiga jenis komposit ini secara detail. Komposit diperkuat partikel. Dari pembahasan sebelumnya, kita dapat menggunakan partikel besar maupun partikel kecil. Untuk komposit diperkuat dengan partikel besar, interaksi antara partikel dan matrik terjadi tidak dalam skala atomik atau molekular. Sebaliknya, komposit diperkuat partikel kecil, interaksi antara partikel dan matriknya terjadi dalam skala atomik atau molekular. Namun, sebaiknya partikel yang kita gunakan berukuran kecil sehingga dapat terdistribusi merata di dalam komposit. Salah satu contoh komposit diperkuat partikel besar yaitu semen dengan pasir atau kerikil, di mana semen sebagai matrik atau pengikatnya dan pasir sebagai partikelnya. Sedangkan contoh untuk komposit partikel kecil itu kita temukan pada cermet, yaitu seramik metal. Di sini terlihat sekali sebuah morfologi dari komposit tungsten dan kobal. Warna gelap ini adalah partikel tungstennya, sedangkan warna putih adalah matrik dari kobalnya sendiri. Untuk mendapatkan karakteristik yang diinginkan dari komposit diperkuat partikel besar, maka partikel yang kita gunakan harus berukuran kira-kira sama. Partikel harus kecil dan didistribusikan secara merata. Fraksi volum dari partikel tergantung pada sifat yang kita inginkan. Fraksi volum ini dapat kita gunakan 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, atau semua partikel yang kita gunakan tersebut masih mampu terbenam di dalam matriknya atau pengikatnya. Fraksi volum partikel besar dalam komposit ini sangat tergantung pada modulus elastisitas dari bahannya. Persamaan rule of mixture dapat menyelesaikan nilai aktual dari bahan yang kita gunakan. Di dalam persamaan rule of mixture ini, kita dapat mengetahui nilai upper bond dan lower bondnya, di mana AC sama dengan AMPM plus EPPP, sedangkan AC juga diketahui sebagai perbandingan antara EMEP dengan EPPM plus EMPP. Rule of mixture ini dapat kita ketahui
pada kurva berikut, di mana nilai modulus elastisitas dan konsentrasi tungsten dalam bentuk fraksi volumenya. Menggunakan persamaan rule of mixture, maka kita akan ketahui lower bound-nya berapa dan upper bound-nya berapa. Dari selisih antara upper bound dan lower bound ini, maka kita dapat pertemukan nilai aktualnya seperti ini, sehingga modulus elastisitas dari matriknya dapat kita cari ataupun modulus partikelnya. Yang kedua yaitu komposit diperkuat serat. Fiber atau serat yang digunakan harus memiliki diameter yang lebih kecil dari diameter bulnya atau matriknya, namun harus lebih kuat dari bulnya. Harus memiliki kekuatan tarik yang tinggi. Ini kita lihat bahwa kekuatan tarik dari serat kulit jagung ini lebih tinggi dibandingkan dengan kekuatan tarik dari resin polyester. Ini menunjukkan bahwa serat kulit jagung ini memenuhi persyaratan untuk menjadi penguat dalam komposit. Demikian juga dengan serat gelas. Ada dua tipe serat dalam komposit. Yang pertama, komposit diperkuat serat pendek dan komposit diperkuat serat panjang. Kita lihat di sini, untuk jenis komposit diperkuat serat pendek, kita bisa menyusun dari serat-serat pendek tersebut seolah-olah ini adalah serat panjang dengan memberikan jarak antar seratnya. Sedangkan ini adalah salah satu contoh gambar dari komposit diperkuat serat acak. Terlihat bahwa serat dalam kondisi merata walaupun acak. Yang kedua adalah komposit diperkuat serat panjang. Ini terlihat bagaimana seratnya panjang-panjang. Dengan kata lain, serat yang digunakan ini sepanjang dengan cetakan yang kita buat. Serat yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah serat gelas. Secara umum, serat gelas ini murah dan sering digunakan untuk penguatan dalam matrik polimer. Karena komposisi serat gelas ini antara 50 sampai dengan 60% adalah silikon oksida dan adanya paduan aluminium, kalsium, magnesium, natrium, dan lain-lain. Kelembapan dapat mengurangi kekuatan dari serat gelas. Serat gelas ini sendiri sangat rentan mengalami statik-patik, biasanya digunakan untuk perpipaan, tangki, boats, dan peralatan olahraga lainnya. Serat gelas memiliki density yang cukup rendah, yaitu 2,55 gram per cc. Dengan kekuatan tarik yang cukup tinggi sekitar 1,8 gigapascal. Biasanya, serat gelas ini memiliki kekakuan yang rendah sekitar 70 gigapascal. Stabilitas dimensinya baik dan resisten terhadap panas dan dingin serta tahan korosi. Kerugian serat gelas itu antara lain karena kekuatannya relatif rendah, elongasinya tinggi, dan kekuatan serta beratnya juga moderat. Ini kalau kita lihat gambar di sini adalah serat gelas komersil, kemudian ini adalah aplikasi dari penggunaan komposit serat gelas untuk boot. Yang kedua adalah serat aramid atau yang lebih dikenal dengan Kevlar atau Twaron. Ini dia serat aramidnya. Biasanya serat aramid ini digunakan untuk armor ataupun untuk protective clothing-nya, untuk industri atau peralatan-peralatan olahraga. Keuntungan dari serat aramid ini, kekuatannya cukup tinggi dan lebih daktil daripada karbon.
Serat selanjutnya adalah serat karbon. Ini adalah serat karbon komersil. Densitas dari serat karbon ini cukup ringan dibandingkan dengan serat gelas, yaitu 2,3 gram per cc. Struktur grafit yang digunakan untuk membuat serat ini berbentuk seperti kristal intan. Serat karbon memiliki karakteristik ringan, kekuatan yang sangat tinggi, kaku, karena modulus elastisitasnya tinggi. Kemudian serat karbon ini dapat diproduksi dengan 3 tahapan, yaitu stabilisasi atau peregangan dan oksidasi, kemudian karbonisasi yang dimaksudkan untuk pemanasan dalam rangka mengurangi oksigen, hidrogen, dan nitrogen, kemudian gravitisasi untuk meningkatkan modulus elastisitas. Yang ketiga adalah komposit struktur. Kalau dilihat gambar seperti ini, maka kita sudah bisa membayangkan bahwa komposit struktur ini terdiri dari laminat-laminat dengan urutan-urutan seperti ini. Kita bisa mengkombinasikan serat dengan arah acak atau kita menggunakan sudut-sudut istimewa mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 270 derajat, atau 360 derajat. Kalau kita lihat struktur sandwich ini terdiri dari lapisan mukanya, kemudian lapisan perekat atau adhesifnya, kemudian honeycomb. Untuk honeycomb ini kita bisa menggunakan berbagai jenis, bisa berbentuk plat, bisa berbentuk honeycomb, ataupun berbentuk jenis lainnya, yang kemudian kita jadikan satu menjadi sandwich. Manfaat dari komposit sandwich ini adalah beratnya ringan, tetapi kita bisa mendapatkan ukuran yang besar dengan kekakuan bending yang besar. Demikianlah bahasan kita terkait dengan klasifikasi komposit. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan email ke n.helinasari@unram.ac.id. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.